Shalom saudaraku, apa kabar? Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sekarang ada di minggu pertama di bulan yang ke-6 di tahun ini. Luar biasa Bapak Ibu, kita sudah beribadah kurang lebih sudah hampir mau 3 bulan di rumah kita masing-masing. Tapi percayalah saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tetap dipelihara Tuhan, tetap diberkati Tuhan pada masa pandemi Corona COVID-19 ini. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan kita yang terambil dari Yosua pasal 24. Yosua 24 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Saya ulang, Yosua pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita berdoa sebelum melanjutkan perenungan kita. Bapa di surga, pagi ini kami berterima kasih karena kami ada di awal bulan ini, minggu pertama di bulan ke-6. Kami berterima kasih karena Tuhan luar biasa memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, pada minggu pagi ini kami mendengar firman Allah. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, memahami dan memaknai firman Allah, dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang terbatas. Berkata-katalah melalui dia untuk kami semua jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca teks kita pada minggu pagi ini yang terambil dari Yosua 24 ayat 15 sampai 18. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, ini pernyataan Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat respon daripada bangsa ini. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Bapak Ibu, ini adalah jawaban dan pengakuan serta alasannya. Ayat 17 kita baca dan 18. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada hari ini adalah hidup adalah pilihan. Beribadah kepada Tuhan atau kepada berhala. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, kita kenal teks Yosua 24 ini. Ini adalah perjanjian atau pembaharuan perjanjian di Sikem. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar dulu sebentar. Sikem itu kita bisa bandingkan di Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Sikem terletak di tengah negeri dan karena itu sesuai sekali untuk menghimpunkan semua suku, kalau kita baca nanti di ayat 1. Bandingkan juga 1 Raja-Raja 12. Karena sejarahnya dahulu kota Sikem juga sebagai tempat yang sewajarnya menjadi tempat diadakannya perjanjian keagamaan semacam itu. Di Sikem, Abraham mendirikan sebuah mezbah. Itulah Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Dan Yakub mendapat hak atas tanah di Sikem. Kita bisa baca itu Kejadian 33 18 sampai 20. Dan di situ Yakub membuang segala berhala yang dibawa keluarganya dari Mesopotamia. Kejadian 35 ayat 2 sampai 4. Sehingga kota Sikem ini punya arti yang khusus untuk bangsa Israel. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini kita belajar Yosua mengajak umat Israel untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan terlibat sepenuhnya dalam perjalanan sejarah Israel. Mulai dari pemilihan Abraham sebagai leluhur bangsa Israel, dan kemudian dikenal sebagai bapak orang beriman pada masa sekarang ini, pada masa kita, karena Abraham terkenal dengan imannya. Dan bukan itu saja, tetapi sampai kepada pembebasan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir.
Dan itu semua adalah tindakan Allah untuk orang Israel. Tindakan Allah untuk umatnya. Sehingga pasal ini dikenal istilah pembaruan perjanjian di Sikem. Dan ini terjadi menjelang akhir hidup dari Yosua. Kita lihat ayat 2 sampai ayat 13 di pasal 24 ini. Ketika ke-12 suku dikumpulkan, itu ayat 1, untuk memperbaharui komitmen untuk melayani Tuhan. Dan Yosua mengarahkan perhatian kepada Allah yang telah memelihara mereka dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, nanti kita tahu bahwa bangsa Israel ini jatuh bangun. Ketika ada pemimpin mereka beribadah kepada Allah, tidak ada pemimpin mereka nanti akan menyembah berhala. Itu nanti kita bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim. Disitulah terus naik turun kehidupan kerohanian mereka. Oleh karena itu di sini Yosua menegaskan, kamu harus memilih kepada siapa kamu beribadah. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini juga ada banyak pilihan. Bapak Ibu senang makan sate? Sate itu salah satu makanan kesukaan saya. Tetapi dimaksud sate di sini adalah saat teduh. Mana yang kita pilih pada waktu pagi hari saat bangun tidur? Sate atau kopi? Seringkali Bapak Ibu, masih banyak orang Kristen memilih itulah bangun pagi bukannya sate, bukannya saat teduh, tetapi mencari kopi atau koran atau hal-hal yang lain. Tapi itu sebuah pilihan. Itu pilihan Bapak Ibu dan saya. Pilih yang mana? Itu terserah pada kita. Ibu-ibu memilih belanja atau mau masak apa? Pemuda-pemudi juga memilih pasangan hidup. Dan saudara, setiap pilihan kita ada konsekuensi. Pilihanmu hari ini menentukan hidupmu selanjutnya. Kalau engkau memilih yang baik, maka engkau menikmati semua yang baik. Tapi kalau engkau memilih yang jahat, maka seluruh hidupmu akan hancur, akan menjadi jahat. Oleh karena itu hari ini ajakan firman Tuhan luar biasa. Ini suatu ajakan yang luar biasa. Untuk memilih yang baik, itulah beribadah kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 15 tadi saudara. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Ini nadanya agak negatif ya. Tetapi ini satu penegasan kepada Israel. Kata jika itu berbicara penawaran. Penawaran, ditawarkan. Jika kamu anggap baik atau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, anggapan Israel itu salah. Yang benar adalah beribadah kepada Tuhan. Pilihlah. Yosua menawarkan pilihan ini. Itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pilihan itu ada di tangan kita. Penawaran diberikan, keputusan di tangan Bapak Ibu dan saya. Hari ini firman Allah menawarkan Bapak Ibu, pilih beribadah kepada Allah atau kepada berhala. Engkau lebih percaya kepada Tuhan atau berhala? Engkau lebih mengandalkan manusia atau Tuhan? Engkau memilih berkat atau kutuk? Itu ada di tangan. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar hari ini. Saya menemukan 4 alasan mengapa Yosua menyuruh bangsa ini untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Dan bangsa ini sendiri yang menjawab. Di ayat 17 dan 18 kita lihat hal yang pertama. Ini luar biasa alasan yang pertama. Kita lihat ayat 16, bangsa itu menjawab, jauhlah dari kami untuk meninggalkan Tuhan. Itu berarti mereka mau konsisten, konsekuen untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebab itu berbicara alasan. Sebab yang pertama, Tuhan Allah kita, ini sebuah pengakuan Yahweh Elohim. Tuhan Allah kita. Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, lihatin alasan pertama. Karena dialah Allah
Dialah Tuhan yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Bapak Ibu, ini kita belajar tentang sejarah Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan itu mereka dituntun oleh tangan yang kuat, oleh tangan yang perkasa, sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan dosa itu, perbudakan bangsa Israel yang memperbudak mereka kurang lebih 400 tahun. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, engkau dituntun Tuhan keluar dari mana? Itulah dari perbudakan dosa. Dan yang membuat engkau bisa keluar dari dosamu, itu adalah Tuhan Yesus. Itulah Tuhan. Itulah sebab alasan yang pertama kenapa engkau beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengeluarkan engkau dari perbudakan dosa itu. Tuhan telah menyelamatkan engkau dari kegelapan. Tuhan memanggil engkau dari gelap kepada terang. Saya ingin menjadi alasan yang utama. Dan pengorbanannya untuk engkau dan saya. Israel dituntun keluar dari tanah Mesir. Mesir itu lambang dunia, lambang perbudakan, lambang dosa. Dan ini sesuatu yang sangat dahsyat, saudara, luar biasa. Kalau kita baca dalam Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat 24. Coba saya bacakan untuk kita Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 24. Apa di sana dikatakan? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kata menuntun itu sama kata Tuhan menopang. Tuhan yang menopang mereka. Tuhan menopang tangannya sehingga tidak sampai jatuh tergeletak. Dan Tuhan telah membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga sudah mengeluarkan kita dari dosa. Makanya kita jangan mau diperbudak dosa, Bapak Ibu. Jangan mau lagi diperbudak oleh sakit hati, oleh pikiran-pikiran negatif, oleh cara-cara berpikir duniawi. Jangan mau. Tuhan sudah merubah kita. Tuhan sudah menuntut keluar dari situ. Kita keluar dari gelap, dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang. Dan luar biasa yang Tuhan buat itu ajaib. Itulah alasan yang pertama yang saya temukan di ayat ini. Alasan yang kedua, kita baca teks ini. Sebab Tuhan Allah kita yang telah menuntun kita dan nenek moyang dari tanah Mesir dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri. Bapak Ibu, yang kedua adalah karena Allah telah melakukan berbagai tanda ajaib, mujizat di depan mata orang Israel selama perjalanan mereka dari mana ini? Dari tanah Mesir, di padang gurun itu. Mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu tahu apa yang dibuat oleh Tuhan, mujizat apa? Kita bisa baca itu Ulangan 8 ayat 1-4. Mujizat apa sih yang Tuhan buat untuk mereka? Ulangan 8 ayat 1-4. Saya baca untuk kita. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Perhatikan ini. Ingatlah kepada segala perjalanan. Ingat yang lalu. Ya. Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Apa itu? Mana yang turun dari langit itu, ya. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih mereka makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah buruk di tubuhmu. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. 40 tahun loh mereka jalan. Bajumu, Bapak Ibu mungkin ada baju yang sudah umur 10 tahun, ya. Baju saya ada yang sudah umur 20 tahun. Tahun 99 saya beli, sampai sekarang masih ada. Tidak rusak, tidak buruk. Tapi pada masa kini lebih banyak sudah apa?
sudah buruk sehingga orang tidak mau pakai lagi. Kadang-kadang kita ganti setahun bisa 3-4 kali, atau bisa jadi seminggu 3 kali kita ganti baju kita beli yang baru. Tapi perhatikan Israel di sini, Bapak Ibu. Lihat, pakaianmu tidak buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, kaki mereka tidak bengkak. Bayangkan saudara, 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. 40 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tetapi luar biasa saudara, 40 tahun mereka mengalami mujizat demi mujizat. Tidak ada air, Tuhan buat mujizat dari batu keluar air. Mujizat yang pertama mereka alami itulah mereka diluputkan dari apa itu? Pembunuhan anak-anak sulung orang Mesir. Itu masa Paskah. Pesta itu hanya lewat. Yang kedua, mereka mengalami penyelamatan, itulah mujizat Tuhan belah di tengah mereka. Itulah laut apa? Laut Kolso. Tuhan membelah laut di tengah mereka. Itu mujizat luar biasa. Terus Tuhan mendatangkan mana. Bukan saja Tuhan mendatangkan burung puyuh sebagai daging. Burung atau daging untuk mereka makan. Luar biasa. Itu mujizat. Bapak Ibu, mujizat apa yang kau alami dalam hidupmu? Kalau engkau tahu bahwa hidup adalah mujizat, maka engkau pasti beribadah kepada Tuhan. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya adalah mujizat. Engkau bisa bernapas, itu mujizat. Maka ungkapan syukurmu untuk napas itu adalah engkau harus beribadah kepada Tuhan. Seringkali kita anggap remeh. Seringkali kita menganggap mujizat itu hal-hal yang spektakuler. Saudara, napas hidup itu spektakuler. Karena tidak ada yang bisa buat. Itu hanya dari Tuhan. Kalau engkau masih bisa bangun pagi ini, engkau sekarang bisa mendengar khotbah ini, itu mujizat Allah yang terjadi. Mengasihi Tuhan Yesus, itu alasan yang kedua. Dalam hidup kita mulai mujizat demi mujizat, hidup karena kasih karunia Allah. Luar biasa. Terpeliharanya kita selama masa COVID-19 ini juga itu karena mujizat Allah. Luar biasa. Luar biasa. Engkau terus-menerus dicukupkan Tuhan. Hidupmu dicukupkan Tuhan. Engkau masih bisa makan, masih bisa minum. Itu mujizat Allah. Itu sebabnya engkau harus beribadah kepada Tuhan. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Perhatikan kalimat yang berikutnya. Allah melakukan tanda mujizat besar depan mata kita dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Perhatikan kalimat yang ketiga. Alasan ketiga, melindungi. Allah melindungi umatnya. Saudara tahu padang gurun yang mereka lewati itu penuh dengan binatang-binatang buas. Itu ada kalajengking, ada ular, ular derik ya ular di padang gurun. Itu bisa saja mereka digigit dan mati. Dan juga dari cuaca. Pada siang hari cuacanya sangat panas. Dan pada malam hari juga cuacanya sangat dingin. Saudara tahu bagaimana Tuhan melindungi mereka? Supaya mereka tidak mati karena panas dan mati karena kedinginan. Pada siang hari Tuhan kasih apa itu? Tiang awan berjalan di depan mereka. Melindungi mereka dari teriknya panas matahari di padang gurun. Mereka pernah tidak ada air waktu di Masa dan Meriba. Ya, Tuhan memberikan air kepada mereka. Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Dan pada malam hari, Tuhan melindungi mereka dengan apa? Tiang api. Itu luar biasa saudara. Itu hanya terjadi dalam sejarah Israel. Tiang awan, tiang api itu hanya terjadi pada masa Israel keluar dari tanah perbudakan. Itu alasannya ketika Yosua mengajak mereka untuk memperbaharui komitmen mereka. Untuk mereka beribadah kepada Tuhan, diingatkan kembali. Saudara, kadang-kadang kita ini lupa kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita mulai kesulitan hari ini. Kita lupa hari-hari yang lalu Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Kadang-kadang kita langsung mengeluh kepada Tuhan. Kita langsung marah-marah. Kita mulai cari-cari alasan tidak beribadah. Kita mulai marahin pendetanya. Kita marahin orang-orang di sekitar kita. Karena engkau dapat masalah. Tapi engkau lupa bahwa Tuhan telah berbuat baik di masa yang lampau kepada engkau. Ingat.
Ingat perbuatan baik yang Tuhan buat. Dan ingat orang lain yang telah berbuat baik juga kepada engkau. Seringkali engkau melupakannya. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perlindungan ini nyata dan sampai hari ini Bapak Ibu. Ingat janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu perlindungan Tuhan untuk kita. Yang keempat saudara, Allah menghalau bangsa-bangsa dari depan mereka. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dia Allah kita. Bapak Tuhan Yesus Kristus yang terakhir adalah Tuhan menghalau musuh-musuh Israel. Kita bisa baca itu pasal 23 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Pasal 23 ayat 9 dan 10. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan kamu ini seorang pun tidak ada yang menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Luar biasa. Sebab Tuhan Allahmu Dia yang berperang bagi kamu, seperti dijanjikannya kepada kamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghalau orang-orang jahat dari depan kita. Tuhan menghalau orang-orang yang berbuat jahat. Dan Tuhan melindungi kita luar biasa. Jadi di sini saudara, inilah 4 alasan mengapa engkau harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik kepada hidup. Allah yang menuntun engkau. Allah melakukan tanda-tanda mujizat. Allah melindungi umatnya. Dan Allah menghalau musuh-musuh. Pertanyaannya bagaimana dengan kita saudara? Respon orang Israel luar biasa. Pasal 24 ayat 21. Tapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah kami. Tidak hanya kepada Tuhan, tidak. Jawaban mereka, tapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Saudara pilih yang mana saat ini? Apa alasan saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan? Temukanlah itu, sehingga engkau bergairah, sehingga engkau memiliki gairah untuk beribadah. Engkau rindu untuk beribadah. Temukanlah alasan itu. Supaya engkau tidak bermalas-malasan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak malas-malas memuji, menyembah Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Karena engkau menemukan alasan yang tepat. Mengapa aku harus beribadah? Karena ini, karena ini, karena ini. Tapi yang penting adalah karena Yesus telah menyelamatkan engkau. Yesus mengampuni dosamu. Dan engkau telah disediakan tempat di sorga. Itulah sebabnya engkau beribadah kepada Tuhan. Dan engkau memang diciptakan untuk memuliakan Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Menjadi pemuji dan penyembah Allah. Demikianlah firman Tuhan terus berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Allah. Hari ini boleh kami dengarkan. Tuhan memberkati supaya kami sungguh-sungguh memilih hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak kepada berhala. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, mari kita tutup ibadah kita pada minggu pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan biarlah sepanjang 1 bulan ini Tuhan pelihara kami lagi, lindungi kami dan berkati kami, dan berkat-Mu menyertai kami semua. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, hidup dalam firman Allah, kau dengarkan hari ini, dan terimalah berkatnya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.